Saudara, 3 pemerintah provinsi, 3 kementerian dan juga Presiden Joko Widodo diputus bersalah atas pencemaran udara ibu kota. 7 pihak tergugat diminta agar mempercepat pemenuhan hak atas udara bersih di DKI Jakarta. Apa saja yang wajib dilakukan pemerintah dan juga bagaimana menjaga udara tetap bersih dan layak bagi warga? Kami akan membahasnya, saudara. Pagi hari ini sudah bergabung secara daring sejumlah narasumber kita di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Ada Sekretaris Dirjen Pengendalian dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, ada Pak Sigit Reliantoro. Kemudian ini beliau masih mencoba ya untuk bergabung, nanti akan bergabung bersama kami. Dan kemudian juga ada kuasa hukum penggugat dalam perkara pencemaran udara Jakarta, ada Ayu Esa Tiara, dan juga Ketua Bidang Politik Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Walhi, Alisa Khalid. Selamat pagi Mbak Ayu, Mbak Alisa, apa kabar? Selamat pagi, Mbak. Sehat ya? Sehat. Syukurlah selalu sehat. Saya ingin ke Mbak Ayu dulu nih. Mbak Ayu, sudah ada putusan dari PN Jakpus bahwa pemerintah sejumlah ya, ada pemerintah pusat, ada kementerian, ada presiden, kementerian, kepala daerah, ada 3 kepala daerah kalau saya tidak salah, mohon dikoreksi. Itu dinyatakan bersalah dan harus melakukan beberapa hal begitu terkait dengan perbaikan kualitas udara. Bagaimana setelah putusan ini, sudah cukup puas atau ada catatan lain yang dirasa masih kurang? Oke, terima kasih Kak. Pertama-tama saya harus menyampaikan apresiasi yang luar biasa ya kepada Majelis Hakim, karena Majelis Hakim sudah memutus perkara di luar ekspektasi kami, mengingat hampir 99% dokumen dan alat bukti kami itu menjadi pertimbangan penuh bagi Majelis Hakim untuk memutus perkara ini. Namun memang ada beberapa hal yang menurut saya ini agak kurang gitu. Salah satunya adalah para pemerintah tidak dinyatakan sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Satu sisi mereka dianggap melakukan pelanggaran hukum, tapi mereka tidak dinyatakan melakukan pelanggaran HAM. Padahal kalau kita bicara tentang kualitas udara bersih dan sehat, kaitannya sama hak atas kesehatan. Dengan tidak dinyatakannya pelanggaran HAM, berarti sama aja negara belum mengakui hak atas udara bersih dan sehat, hak atas kesehatan bagian dari hak asasi manusia, Mbak. Terima kasih. Oke, jadi karena tidak dianggap melanggar HAM, ini dirasa masih kurang tepat. Apa kemudian yang mau dilakukan terkait dengan hal ini? Masih ada lanjutannya? Kalau kami sampai saat ini masih anggapnya cukup ya, karena saya juga harus berdiskusi dengan tim. Tapi yang paling kita antisipasi ke depannya adalah apakah ada pihak-pihak yang akan menghambat lagi nggak sih proses pelaksanaan putusan. Kita menghimbau untuk tidak banding, tapi mau nggak mau jika ada para pihak yang banding, maka PR kita selanjutnya adalah mengurusi yang banding dulu. Namun kalau dinyatakan semua tidak ada yang banding, maka PR kita adalah bagaimana nih putusannya dapat terlaksana dengan maksimal. Karena banyak putusan-putusan yang dimenangkan warga negara, namun nyatanya pelaksanaannya juga tidak maksimal. Itu sebenarnya PR yang lebih besar sih, Mbak. Kalau untuk sementara ini kan Jakarta, kalau seperti apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur ya, Pak Anies, tidak akan banding begitu dan akan melaksanakan apa yang diputuskan oleh hakim. Tapi pemerintah pusat, kementerian belum ada informasi lebih lanjut nih. Ini sudah Anda rasa apa yang diambil keputusan oleh Gubernur DKI Jakarta bagaimana, Mbak Ayu? Terima kasih, Mbak. Satu sisi saya mengapresiasi ya keputusannya Pak Anies. Namun dari pengalaman belakangan kadang-kadang ngomongnya A terus tapi pelaksanaannya B gitu kan. Maka satu sisi kami mengapresiasi, kami berharap nanti Pak Anies dapat berkomitmen dengan timnya, dengan Pemprov Jakarta, karena jangan sampai hanya menjadi wacana belaka loh. Jangan hanya jadi wacana belaka saja dan akhirnya pelaksanaannya juga tidak maksimal. Kalau kita lihat dari kasus-kasus yang terdahulu, misalkan kayak reklamasi, beliau ngomong A, kita sangat mengapresiasi, tapi ternyata pelaksanaannya B. Nah, sebenarnya yang paling penting adalah apakah komitmennya sejalan nggak sih sama realisasi yang dilaksanakan gitu. Itu kekhawatiran kami. Jadi itu yang masih menjadi perhatian ya dari teman-teman semua ya. Mbak Ayu, kemarin ini kan sidangnya cukup lama ya, dari 2019, benar ya Mbak Ayu ya? Benar, Mbak. Mbak Ayu, cukup lama sidangnya. Apa saja sih sebenarnya yang kemudian menjadi catatan selama persidangan yang cukup lama itu? Apa saja kemudian yang dibawa oleh teman-teman semua ke persidangan sebagai bahan untuk gugatan ini? Oke, terima kasih Mbak. Benar, persidangan cukup lama. Kami mengajukan gugatan itu tanggal 4 Juli 2019, sidang pertama di tanggal
sekitar bulan Agustus awal 2019 dan sempat ditunda 3 minggu sebanyak 3 kali karena pihak Pemprov Banten tidak pernah hadir di muka persidangan hingga saat ini. Jadi Pemprov Banten itu cukup memperlambat proses persidangan kita. Terus juga ada beberapa hal yang cukup menghambat, salah satunya adalah banjir, terus juga awal COVID, sehingga pengadilan sempat ditutup kurang lebih hampir 1 bulan, sempat ya ditunda hampir 1 bulan. Terus juga hakim juga sempat kena COVID dan itu yang memakan waktu, putusan bisa ditunda sampai 3 bulan. Jadi kurang lebih kita mau bazir waktu bisa sampai dikatakan 7 bulan mau bazir waktu karena pihak-pihak terkait. Belum lagi para pihak yang enggan menunggu sidang sampai jam 5 sore. Mereka cenderung memilih untuk absen pulang ketimbang menunggu persidangan. Jadi beberapa kali sidang tidak dilaksanakan karena para pihaknya pulang ke kantornya masing-masing. Lalu di proses persidangan memang kita sempat ada beberapa bukti yang kita jalankan. Kurang lebih kita menghadirkan 146 alat bukti surat, 3 saksi fakta, dan 5 ahli. Dan kita juga mendapatkan amicus curiae dari Special Reporter PBB. Terus juga memang proses yang paling lambat itu di proses pembuktian formil, karena memang kita masih berdebat ya apakah pengadilan berwenang mengadili perkara ini atau tidak. Sehingga kita butuh waktu 3 bulan kurang lebih untuk menghadirkan bukti. Saat itu kita menghadirkan Bapak Sony Maulana Sikumbang untuk meyakinkan majelis hakim bahwa kasus gugatan warga negara itu merupakan kewenangan pengadilan negeri, bukan pengadilan tata usaha negara. Jadi prosesnya sangat panjang karena memang banyak perdebatan dan banyak para pihak yang menurut kami tidak sungguh-sungguh menjalankan proses persidangan ini dengan baik dan etikanya juga baik. Terima kasih, Mbak. Baik. Ada perjalanan panjang yang dilakukan oleh teman-teman untuk menggugat pemerintah pusat hingga pemerintah daerah terkait dengan pemenuhan atas hak udara bersih masyarakat. Saya ingin ke Mbak Halisa dulu. Mbak Halisa, kalau kita bicara soal kualitas udara, Walhi sendiri melihat seperti apa sekarang ini? Ini memang isu lama ya, maksudnya sudah lama dibicarakan begitu. Berapa kali ramai dibicarakan, turun lagi, ramai lagi dibicarakan. Kalau Walhi mencatat kualitas udara sejauh ini di wilayah Jakarta dulu, bagaimana Mbak Halisa? Ya, terima kasih Mbak. Ya, kalau kita merasakan ya kondisi udara di Jakarta, memang setidaknya dalam kurun waktu 10 tahun terakhir ini kondisinya semakin memburuk ya. Kita tahu bahkan ada status di mana kita berada di ranking 1 sebagai kota yang paling tercemar ya, paling buruk kualitas udaranya. Sebagian besar kualitas udara di Jakarta itu yang paling rendah ada tidak sehat ya, dan sensitif untuk orang-orang yang memiliki masalah kesehatan atau kelompok rentan seperti anak-anak atau orang-orang yang memiliki masalah kesehatan pernafasan. Ya, itu yang kami ingin tunjukkan bahwa sebenarnya kondisi atau status udara di Jakarta itu memang sudah sangat buruk ya, dan itulah alasan mengapa saya termasuk salah seorang penggugat, kenapa kemudian kami sebagai warga negara mencoba untuk berjuang secara hukum, berharap agar pemerintah membuat regulasi untuk memastikan jaminan perlindungan terhadap hak atas udara yang bersih dan sehat, serta mengendalikan pencemaran udara, karena memang status udara di Jakarta sudah berbahaya gitu ya, dan terutama tentu saja bagi kelompok rentan seperti anak-anak dan juga orang-orang yang memiliki masalah kesehatan. Dan kalau tidak segera dibenahi secara serius dan cepat, kami sangat khawatir kondisinya akan semakin memburuk. Mbak Halisa, kalau Walhi mencatat ini pencemaran udara yang terjadi apakah karena kendaraan, jumlah kendaraan terus meningkat, ataukah faktor lain seperti adanya pabrik di sekitaran wilayah DKI Jakarta, atau seperti apa, Mbak? Ya, selain memang kontribusi polusi udara di Jakarta itu dari kendaraan ya, kita tahu memang
dalam kurun waktu yang panjang pembangunan infrastruktur itu diarahkan memang memfasilitasi industri otomotif ya, berkembang sangat pesat industri otomotif yang berkontribusi bagi pencemaran udara di Jakarta. Tapi selain dari kontribusinya dari kendaraan gitu ya, dan industri otomotif, kalau kita bicara soal soal kontribusi dari pemodalnya, ada sektor lain yang juga punya pengaruh atau berkontribusi besar bagi pencemaran udara di Jakarta, antara lain proyek-proyek PLTU ya yang adanya di sekitar tetangga provinsi ya, seperti Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten. Karena alasan itulah kemudian mengapa kami juga ya Provinsi Banten, Gubernur Banten dan Gubernur Jawa Barat sebagai turut tergugat 1 dan turut tergugat 2 dalam gugatan CLS ini, gitu Mbak. Oke, nah, kalau kita bicara polusi udara yang disebabkan oleh pabrik, mungkin kalau kendaraan kita minta untuk dikurangi, tapi kalau dari pabrik, Walhi itu punya usulan apa atau solusi apa yang bisa dilakukan terkait dengan hal ini untuk pemerintah? Ya, mau nggak mau kita memang harus phase out. Ya, itu adalah salah satu cara atau upaya kalau pemerintah mau serius ya mengendalikan pencemaran udara di Jakarta dan kota-kota lain di Indonesia, maka nggak mau kita udah harus transisi dari energi kotor ya ke energi bersih gitu. Nah, salah satunya yaitu tadi dorongan kami untuk phase out-nya gitu. Nah, ini yang harus secara serius dilakukan oleh pemerintah. Kalau enggak gitu ya, maka upaya-upaya yang dilakukan kecil-kecil itu nggak akan punya kontribusi yang signifikan untuk bisa mengendalikan pencemaran udara gitu. Yang kecil-kecil yang seperti apa maksudnya, Mbak? Ya misalnya salah satu yang kecil-kecil soal asap dari itu yang salah satu yang besar, tapi misalnya dari pembakaran sampah gitu. Nah, tapi yang proyek-proyek lain ya, proyek-proyek infrastruktur yang berkontribusi bagi pencemaran udara itu juga harus di moratorium gitu. Nah, dalam konteks polusi udara dari PLTU batubara itu harus pemerintah memang harus segera melakukan upaya untuk phase out ke energi bersih dari energi kotor. Nah, itu berarti akan butuh waktu lama ya, Mbak? Ya, memang butuh waktu lama, tapi itu tadi ya, komitmen politik ini harus sudah ada putusan hukum gitu ya, ada perintah hukum, dan ini kan harus ditindaklanjuti dengan bagaimana komitmen politik pemerintah ya untuk memang berpihak kepada masyarakat ya untuk udara yang bersih dan sehat. Baik, bagaimana kemudian komitmen pemerintah untuk memastikan ini dan mungkinkah ini dilakukan dan apakah sudah melihat ada komitmen ke arah sana? Kita akan bahas lebih lanjut usai jeda berikut ini. Tetaplah di Sapa Indonesia Akhir Pekan.